pakai Python ya. Pakai apa kemarin Python? Anaconda ya. Anaconda masuk ke Jupyter ya kan. Nah, oke. Kita buat file baru ya. Oke, baik, kita akan bahas tentang perulangan atau looping, tapi codingnya menggunakan while. Ya, selain while ada juga for. Ya. Terus pakai for. Oke, kemudian kita ini contoh. Saya ada variabel. Saya buat variabel namanya a sama dengan 0. Kemudian b sama dengan 0. Ini artinya memberi nilai kan. Variabel a diberi nilai 0, b diberi 0. Kemudian perulangan itu ada di sini ya, while. Ini kemudian a kurang dari 10. Kemudian titik 2. Kemudian saya tuliskan a sama dengan a plus 1. Oke, terus ini print a. Oke. Ini artinya proses perulangan ini akan mengulang kode program yang ada di bawahnya ya. Ya, tapi yang diulang itu yang di tab. Ya, yang di tab. Ini kan di tab indent ke dalam ini. Kalau nggak di indent nanti nggak diulang. Ya. Kondisinya yang diulang adalah ini ya. A kurang dari 10. Oke ya, A kurang dari 10. Oke, kita coba tes ya. Jadi kalau nilainya A kurang dari 10, ini akan diulang sampai batasnya adalah A kurang dari 10. Oke. Nah, pertama nilai awalnya adalah 0. Ya, 0 ya. Berarti A sama dengan 0 gitu kan. 0. Oke, ini akan diulang gitu ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kita lihat hasil run-nya dulu ya. Nah, ini print ya. Print A-nya berapa? Kenapa di sini 10? Karena dia jumlah perulangannya 10 kali. Ya. Jadi A 0, kemudian A sama dengan A plus 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Dia print A, ini 1 gitu deh. Oke kan? Kemudian dia akan lanjut lagi, pindah lagi ke atas. Ini ganti angka 1 sudah dapat. 1 kurang dari 10 ya 1 plus 1 2 gitu dia. A sudah dapat nilai 2, kemudian naik lagi 2 kurang dari 10 ya, kemudian 2 plus 1 3, print lagi 3, kemudian sampai yang terakhir adalah 9 plus 1 10, print 10, kemudian 10 kurang dari 10 tidak gitu ya, karena 10 bukan kurang dari 10 ya kan, maka dia prosesnya berhenti. Nah, ini prosesnya berhenti, jadi dia dari 1 sampai 10. Kenapa dapat ini? Karena yang diulang adalah yang ini. Oke, gitu deh ya. Nah, kalau seandainya di sini kita tidak kita masukkan proses perulangan ya, kalau print A nya nggak kita masukkan gitu kan. Nah, ini A sama dengan 0, kemudian 1 diulang lagi 2, 3, 4 sampai 10 nggak ada pencetakan ya. Cetaknya cuma nilai terakhir aja, berarti dia nanti munculnya 10. Ya, karena nggak masuk proses perulangan ya. Yang masuk proses perulangan itu yang di tab dulu dia. Artinya kalau di tab itu berarti apa? Di dalamnya proses while gitu dia. Bisa dipahami kan? Nah, contoh kalau kita ganti ya, kita ganti di sini 5, berarti munculnya berapa? 5 berarti munculnya adalah nih 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir, kenapa 5-nya masuk di sini ya? Karena 5 plus 1, 5 dicetak ya. Jadi 4 plus 1, 5 dicetak. Kemudian masuk lagi 5 sudah nggak bisa lagi gitu deh. Oke, ini contohnya ya. Nah, kemudian ini biasa sih ya, coding yang biasa. Kemudian kalau di sini saya ganti B. Kalau saya ganti B, nah B-nya nilainya 0.
Ya, 0 kurang dari 5, ya. Kemudian masuk ke A. A nya 0 tambah 1 sampai terus nambah terus ya kan. Nah, berhentinya kapan ya? Jadi kalau ini B nya 0, kemudian diulang B kurang dari 5, dia akan mengulang terus menerus ya, nggak berhenti dia. Oke, kayak gini deh, nggak berhenti ya. B nya berapa? Nggak berhenti. Nah, karena dia nilainya 0 terus ya, berarti ini akan dicetak terus ya. Jadi kalau kita cek ini nggak berhenti tuh ya. Jadi kapan berhentinya itu ya? Berhentinya biasanya sampai akhir dari tipe data ya. Nah, kalau tipe data integer itu sekitar 2M, maksimal sekitar 2M biasanya kalau ini ya, integer. Nah, ini kalau dalam kondisi ini kita stop ya, interrupt the kernel. Jadi kita minta di stop dulu. Nah, kalau stop ini kita lihat statusnya ini, keyboard interrupt, karena nggak selesai nanti gitu ya. Nah, ini namanya kondisi yang terus-menerus berputar. Ya, ini seperti konsepnya kalau membuat virus gitu. Buat virusnya kayak gitu deh. Dia konsepnya pakai while terus-menerus berputar gitu ya. Tapi nggak ada berhentinya gitu deh. Oke, jadi kalau mau berhenti apa? Kalau berhenti ada kondisinya harus terpenuhi gitu deh. Terpenuhi. Contoh kalau terpenuhi ya, waktu di sini atau di terakhir di sini dikasih nilai, habis itu kita kasih nilai B sama dengan 3. Oke, B sama dengan 3. Oke, kalau sudah B sama dengan 3, kita klik udah berhenti ya. B sama dengan ini 0, kita ulang. Oh, ini B masih kurang dari 5, masih lanjut terus dia. Kita stop lagi. Berhenti kalau sudah lebih dari 5 kan. Berarti berapa? 6 ya. Ya, 6. Oke, 6 berhenti ya. Satu kali aja perputarannya. Gitu deh. Oke, gitu deh. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana kalau nilai awalnya ini ya. Nilai awalnya kita kasih nilai awal 100. Oke, ini 100, ini kita kasih A. Nah, ini hasilnya apa ini gitu ya. A nya 100 gitu kan. 100. Jadi 100 kurang dari 5 tidak ya kan. 100 kurang dari 5 ini enggak ya. Kalau tidak diputar atau enggak nih? Enggak diputar, berarti ya berhenti, nggak ada proses gitu dia, nggak ada proses. Nah, kecuali kalau dibalik nih ya, ini kalau dibalik. Nah, kalau dibalik masuk ya kan, 100 lebih besar dari 5 ya, 100 lebih besar dari 5, tapi nanti nambah terus ya kan, jadinya apa, nggak akan berhenti juga gitu deh. Berhentinya kapan ini ya? Nah, kita nggak ketahui kan, karena nambah terus ya kan. Nah, oke, berhentinya kapan itu? Ini nggak berhenti, kita interrupt ya. Nah, berhentinya kalau bisa ini bukan plus tapi kita minuskan. Nah, ini namanya proses decrement, penurunan gitu ya. Oke, kita turunkan 10 aja biar banyak ya. Jadi 100 kurangi 10, 90, mutar lagi sampai batasnya lebih besar sama dengan 5. Kalau di bawah 5 sudah berhenti kan. Nah, hasilnya dapat nih, 90 terus sampai terakhirnya 5. Oke, jadi kayak gitu deh ya. Jadi proses perulangan itu adalah coding yang ada di dalamnya itu akan diulang. Itu namanya proses iteration atau proses looping. Oke, baik. Sekarang a while itu banyak jenis ya. Sekarang kita masuk di materi yang contoh yang kasus yang kemarin, yaitu sebuah game. Contoh kayak gini ya, saya akan memberi variabel. Oke, saya kasih nama variabelnya choice, pilihan ya. Ini tentang apa, permainan yang tebak nilai yang minggu kemarin. Ya, nah kemudian ini saya tuliskan print, kemudian please guys
a number between 1 and 10. Oke, seperti ya. Pilih angka di antara 1 dan 10. Oke, kemudian kita diminta ke input, contohnya player choice. Pilihannya apa ya? Nah, kemudian kita pakai input ya. Kita pakai input kurung buka kurung tutup, tapi kita convert ke integer dulu ya. Integer itu adalah bilangan bulat, ya kan? Convert ke bilangan bulat. Oke. Nah, jika choice sama dengan, ini sama dengannya 2 ya. Kenapa 2? 2 itu berarti kondisi ya. Kalau 1 itu artinya memberi nilai. Kalau 2 itu pertanyaan, apakah itu sama? Nah, gitu 2. Jadi ini harus 2 gitu ya. Nah, kemudian kasih titik 2 formatnya. Jadi bagaimana kalau ini kondisinya adalah sama ya, yang ditebak betul. Kita tulis print, kemudian kita tulis kamu menang ya, you win. Nah, kemudian kalau salah pakai else ya. Else jika salah gitu ya. Jika salah print, kemudian sorry, you lose. Ya, oke, gitu ya. Nah, choice ini contohnya adalah ini nilai komputer ya. Ya, ini nilai komputer. Kita ibaratkan nilai komputer. Nah, nilai komputernya choose, variabelnya nilainya 7, kemudian kita menebak angka, kemudian betul atau enggak gitu tebakannya. Ini yang kemarin ya, kita coba run dulu ya. Nah, kita contohnya kalau 5 ya, kita enter ya, enter. Nah, you lose, salah gitu ya, karena bukan 7 ya kan, tebakannya salah. Oke, kalau kita run lagi tapi kita betulkan ya, 7 ya, you win, menang. Oke, bisa tahu maksudnya ya kan. Jadi ini adalah game tebak-tebakan gitu ya, tapi nanti kita akan modifikasi ya. Oke, sekarang kita akan memodifikasi dari game yang pernah kita praktekkan. Oke, kita modifikasi dengan apa? Dengan proses perulangan ya, dengan proses perulangan while. Nah, proses while-nya di mana gitu ya. Nah, proses while-nya kita ini setelah input, kemudian kita tanyakan di sini ya. Ini kita hapus saja. Nah, ini if-nya kita ganti ya dengan while. Nanti akan diulang kalau kondisinya tidak sama dengan. Oke ya, kalau tidak sama dengan input lagi karena jawabannya salah gitu deh kan. Oke, kita coba tes ya. Kalau tidak sama, klik print, kemudian kita tuliskan sorry, not correct. Kemudian kita tebak lagi ya, guess again. Nah, terus proses ulangnya apa? Kita input lagi ya, input lagi berarti codingnya ini ya, kita input lagi. Oke, ini kita coba run ya. Nah, oke, nilai komputernya 7, kemudian please guess a number between 1 dan 10. Kita disuruh untuk menebak angka. Oke, kalau kita tebak angka salah, contoh input 3 ya, nih input 3 ya, input 3, maka perintahnya adalah sorry, not correct, guess again, karena tidak sama dengan 7 ya kan, choice-nya 7 ya, nggak sama dengan 7, maka ini muncul lagi kan ya, muncul. Oke, kemudian kalau kita input betul gitu ya, atau kita input salah lagi lah, 5 gitu ya, enter, kita disuruh input lagi gitu deh. Jadi nggak berhenti kan, input 8 salah lagi, input 9 salah lagi. Kapan betulnya itu? Betulnya kalau menemui angka 7. Nah, kalau 7 dia berhenti. Oke ya.
berhenti. Kalau sudah berhenti, bisa kita kasih keterangan print print apa ya, betul itu ya, apa namanya, jawabannya betul, berarti you have guys correctly. Nah, oke, kayak gini. Kamu telah menebak dengan betul. Oke, jadi kita keluarkan dan kita kasih status. Jadi kalau tidak betul, dia akan ngulang terus ya kan? Ya, yang di sini kita ngulang input lagi, ngulang input lagi, ngulang input lagi. Ya, kalau betul baru dia berhenti kan? Kita input 4 salah ya. Kita input 6 salah lagi, gitu deh. Nah, kita input 9 salah lagi. Kita input 7, dia berhenti, kemudian keluarkan status yang di sini ya, you have guessed correctly, berhenti. Nah, ini pengembangan dari program tebak nilai gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini contoh penggunaan while ya. Nanti kita akan coba modifikasi lagi. Oke, sekarang kita akan mau modifikasi dengan random ya. Kan ini kan nilainya 7 ya. Ya, kita bisa ganti dengan komputer milih sendiri. Ya. Kalau komputer milih sendiri berarti dia menggunakan perintah random. Oke, perintah random. Saya coba bahas dulu tentang random ini. Nah, perintah random itu kita harus mengimport dulu ya. Ya, kita harus import dulu gini ya. Import namanya random ya, import random. Nah, import random itu adalah salah satu library itu apa ya, library itu adalah kumpulan dari coding yang sudah dijadikan satu ya, yang sudah dijadikan satu, yang siap dipakai, hanya kita panggil name-nya saja ya, library. Nah, kita akan panggil perintah random, atau kalau bahasa simpelnya adalah random ini kalau pakai kata import itu berarti kita mau memakai fasilitas tertentu ya. Jadi kita bisa menggunakan kata random harus ada license random, atau kita kalau mau pakai motor harus punya kuncinya gitu ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya harus kita import random gitu ya, tulisan random. Nah, oke. Tulisan random gitu ya. Nah, random kalau kita cetak sini ya, random titik random. Oke, random titik random ya. Atau gini aja, random kemudian random integer aja. Oke, random integer dari 1 sampai 6. Nah, dia keluarnya berapa? 1 sampai 6 keluarnya 5 ya. Kalau kita run lagi keluarnya bisa 3 gitu ya. Kalau kita run lagi keluarnya bisa 3 lagi. Oke, run lagi bisa 1. Jadi siapa yang memilih? Yang memilih komputer secara acak gitu ya, random. Dan kita bisa ganti-ganti. Contoh kalau seandainya ada pilihannya random sampai 10 gitu ya kan, kita acak 9, kita acak 1 sampai 10 7 lagi, kita acak lagi 6 ya, beda-beda ya kan, hasil runnya beda-beda gitu ya. Nah, oke. Nah, random bisa juga pilihannya kalau yes sama true, yes atau no, berarti 2 pilihan. Kalau 2 pilihan berarti randomnya hanya 1 sama 2. Kalau nanti suatu kondisi kita membuat suatu coding yang membutuhkan hanya pilihannya random 1 yes atau tidak gitu ya, berarti pilihannya hanya 1 atau 2, kita randomnya ya 1 sama 2 aja gitu deh. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita masuk lagi ke coding yang di sini ya. Komputernya kan kita tentukan itu 7 ya kan. Oke, ini kita tentukan nilainya 7. Gimana kalau kita ganti random ya, kita ganti random.
Jadi angka 7-nya ini dari komputer ini kita ganti dengan random titik integer, karena kalau nggak integer bisa pecahan juga bisa ya, tapi ini kita akan pilih yang integer. Nah, pilihannya berapa? Karena game ini adalah 1 sampai 10, berarti 1,10 gitu dia. Randomnya 1,10. Oke, kita coba ya. Nah, kita nggak tahu nilainya komputer berapa gitu kan ya. Kita input 1, betul atau enggak? Salah. Input 2, betul atau enggak? Salah. 3, salah. 4, salah. 5, salah. 6, nah berarti dia randomnya 6 ya. Komputer bisa ngitung sendiri 6 gitu deh. Oke, itu namanya random, dan nanti bisa ganti-ganti ya kan. Oke, kita coba lagi. Sekarang keluarnya berapa komputer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini namanya apa? Komputernya merandom. Oke, jadi ini apa? Salah satu game kalau kita buat secara permainan player dengan komputer ya, player dengan komputer. Oke, baik, seperti itu ya. Ada yang bingung nggak? Oke. Nanti kita ini ya, kalau yang nggak nampak nanti lihat, nanti saya saya kasih videonya. Nah, bisa dilihat videonya ya. Oke, baik, kita coba next lagi, kita memodifikasi ya. Oke, kita akan memodifikasi ini. Oke, baik, kita akan memodifikasi ini ya. Nah, begini dia. Bagaimana kalau kita modifikasi di dalamnya, jika tidak sama dengan, kemudian nilai komputer itu berapa sih? Lebih kecil atau lebih besar ya? Posisi kita gitu kan? Posisi kita itu lebih kecil atau lebih besar ya? Oke, kita berarti kalau pakai kata jika, berarti pakai if ya kan? Jika player choice di sini ya. Jika player choice-nya itu lebih kecil dari komputer, nilai komputer atau variabelnya choice ini. Oke, jika lebih kecil, kita kasih keterangan sorry, your guess was too small. Ya, lebih kecil, kekecilan gitu deh kan. Kemudian kalau dia kebesaran apa? Kalau kebesaran, jadi kita pakai else ya, tapi ini harus kita tab dulu ya, karena dia masuk di dalamnya punyanya if. Nah, ini kita masukin, kita paste, ini kita ganti large ya, terlalu besar. Oke, ini terlalu besar. Nah, oke, kita coba seperti ini ya. Jadi dia akan diulang. Oke, ini akan diulang. Ini nggak masuk ya, yang input lagi nggak masuk ya. Dia akan diulang selama kalau sudah jawabannya betul, tapi dikasih keterangan. Kalau dia kecil, dia kasih keterangan kekecilan. Kalau dia besar, kebesaran. Oke, kita coba runkan. Line 5, 1, 2, 3, 4, 5 pakai sama dengan ya. Oke, kita klik run. Nah, oke, kita akan menebak punyanya komputer itu berapa nilainya. Saya asal aja 3 salah, ada keterangannya your guess was-nya double. Oke, nggak apa. Oke, your guess was too small, berarti dia kekecilan. Kalau kekecilan kita coba naikkan 7 gitu ya. Kita enter lagi 7 kebesaran, berarti di bawahnya 6 kebesaran, berarti 5 masih kebesaran, berarti 4 ya, berarti nilainya 4 ya kan.
Ya, nilai komputernya 4. Iya. Jadi kita kasih ini dia, kasih clue ya, clue di pemainnya. Ya, jika dia kekecilan kasih keterangan, jika kebesaran kasih keterangan. Oke. Nah, ini contoh permainan yang cukup menarik sih. Nanti kita bisa modifikasi lagi. Nah, bagaimana kalau kita mau gitu ya? Umpamanya kita mau ini, kalau kita run ya kan, kita run kemudian kita input, kemudian saya mau keluar dari program. Gimana keluar dari program gitu? Ya, berarti kita bisa menggunakan menghentikan proses. Ya, menghentikan proses perulangan. Kita input dulu ya. Kebesaran, oh ini sekitar 4 juga sih, 3 2, nah oke 2. Nah oke, bagaimana kalau kita mau keluar dari programnya ya? Nah, keluar dari programnya bisa menggunakan perintah break ya, perulangan dihentikannya pakai perintah break. Nah, perintah breaknya pakai, kita kasih kode apa gitu kan. Nah, contoh saya tuliskan di sini aja. Jika inputnya mana inputnya ini ya, jika pemainnya itu inputnya sama dengan 0 gitu ya, kalau pilih 0 maka keluar. Ya, keluarnya kita kasih perintah apa? Break ya, ini artinya dia keluar. Oke, jika perintah kasih 0 maka dia keluar, gitu dia. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita ini di luar dari proses if yang ini ya, di luar dari proses ini. Kalau digabung kan pakai elif ya. Cuma ini nggak nyambung kalau pakai elif. Itu ya, karena dia sendiri deh. Nah, coba kita runkan. Lupa lagi, ini pakai titik 2 ya. Oke, kita klik run. Nah, kita input 5, kemudian kita input 7, kemudian saya ingin keluar, saya input berapa? 0 ya. Saya input 0, nah sudah 0 sudah keluar ya. Tapi keluarnya pesannya tebakanmu betul. Oke, berarti ini ada yang salah gitu. Keterangannya aja yang salah gitu. Oke, atau kita ini break. Oke, atau kita kasih ini ya, apa namanya ini? Ini kita copy, kita taruh di bawahnya juga boleh, di atasnya sih. Ini kita masukkan, kemudian oke, you will exit gitu ya, kamu akan keluar gitu kan. Ya, kita kasih 0 ya. Ya, you will exit, walaupun masih muncul ya. Ya, oke, kayak gitu deh ya. Oke, kemudian kita akan coba proses perulangan itu, nilai awal bisa beda-beda ya. Oke, ada tipe data namanya adalah boolean. Ada tahu boolean? Boolean bukan bulan purnama, bulan sabit. Iya, boolean itu seperti ini ya. Ya, boolean tipe data yang terdiri dari true ya and false. Nah, gitu dia. Tipe data yang terdiri dari true and false. Contoh ya. Oke, kita kasih contoh. A sama dengan false. Ya, berarti dia nilai A ini nilainya adalah false. Gitu ya. Nilainya adalah false. Nah, kalau kita masukkan ke dalam proses while, ya, while, selama dia tidak false berarti not A. Ya. Selama tidak false, print apa ya? Print, oh gitu aja lah ya. Nah, kemudian berhentinya kapan? Berhentinya
kalau sudah nilainya true ya, berarti kita kasih nilai A sama dengan true. Ya, kita coba klik run. Ya, hasilnya 1. Diulang kalau nilainya tidak false atau true. Nah, ketemu true dia berhenti. Nah, tapi kalau nilainya di sini false, jadinya apa? Nilainya false terus. Iya, berarti dia akan diulang terus. Diulang terus berarti ini tak terhingga, nggak berhenti deh. Oke, kalau nggak berhenti kita pakai interrupt the kernel. Oke, kita hentikan lewat sini deh. Oke. Nah, kita hentikan di situ ya. Oke, di sini ya, keyboard interrupt. Oke, jadi ini biasa dipakai kalau ini deh, di program seperti kalau input data barang sering dipakai. Status pertama adalah false. Ya, status false. Kemudian nanti di akhir program setelah penyimpanan data, kemudian ada pertanyaan, ya mau input lagi atau tidak. Ya, kalau statusnya true, berarti input lagi. Ya, atau nilai awalnya true dulu ya. Nilai awalnya true. Jadi kan dia berhenti kalau sudah false, gitu ya. Ya, ini kalau gini boleh kita ganti ya, true. Jadi kalau input lagi false, jadi nanti enggak berarti keluar. Ya, pernah kayak gitu nggak? Lihat program input lagi, kalau input lagi ya ngulang lagi, input lagi ngulang lagi. Jadi proses mengulang ini biasanya menggunakan perintah while. Ya, perintah while. Konsepnya seperti ini deh. Konsepnya yang diganti adalah prosesnya di sini. Oke, yang diganti adalah prosesnya di sini. Oke, nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian saya akan coba bahas tentang ini bisa kita masukkan di program ini juga sih, while ya. Ya, bisa masuk di sini juga bisa. Ya, contohnya kayak mana itu? Contohnya kalau while, oh ini input data ya. Oke, input data. Oke, nanti kita akan masukin ya. Tapi saya akan kasih materi lagi dulu sebentar. Nah, selain itu kita ada namanya adalah bagian dari exception handling ya. Oke, exception handling itu apa sih? Ya, exception handling itu adalah kalau menemui kondisi error. Ya, kalau menemui kondisi error. Nah, kapan menemui kondisi error gitu dia. Oke. Nah, contoh kondisi error itu gini deh. Ya, kondisi error itu biasanya adalah contoh nih A sama dengan 5, kemudian saya naikkan dulu, kemudian B sama dengan 0 ya, B sama dengan 0, kemudian C sama dengan A dibagi dengan B, kemudian kita printkan berapa nilai dari C. Oke, kalau ini berapa nilainya? Ya, berapa nilainya? 5 bagi 0 berapa? 0. Oke, kita klik run. Ya, 5 bagi 0. Iya, nggak bisa dibagi dengan 0. Iya, cannot divide. Ya, nah, error. Beda kalau dibalik ya kan. Jadi kalau dibalik 0 dibagi berapa? Ini 0 dibagi dengan 5. Oke. Kalau 0 dibagi 5 jawabannya 0. Oke, betul ya. Tapi kalau angka 5 dibagi 0 berapa itu? Coba kalian bisa dites pakai HP. Kalau 5 dibagi 0 itu berapa ya? Gitu ya. Jawabannya adalah error gitu dia. Karena divide. Nah, jawabannya error. Nah, error ya kan? Nah,
program juga gitu dia. Program. Jadi kalau program itu sering menemui di mana kondisi itu dia error. Ya, di mana kondisi itu error. Nah, kayak mana kalau error gitu dia? Oke. Kalau error itu kita bisa menggunakan, nah, ini adalah penanganan kondisi error. Oke, penanganan kondisi error. Nah, kalau kondisi error kita bisa menggunakan try catch. Ya, try. Kemudian ada lagi catch. Kalau di bahasa PHP atau Java atau apa dia pakai catch gini. Ya, pakai catch. Tapi kalau di Python dia bisa pakai except. Ya, try except. Nah, ini kita masukkan di dalam try, ini masukkan di dalam try. Jadi kalau menemui di sini error, nanti akan dilempar ke except-nya itu. Ya, akan dilempar ke sini except. Nah, terus kalau dilempar kemana itu? Contohnya print tidak bisa dibagi dengan 0. Oke, tidak bisa dibagi dengan 0. Jadi kalau kita run munculnya tidak bisa dibagi dengan 0. Ya. Nah, ini adalah kalau menemui kondisi error sistem. Kalau programmer itu usahakan jangan sampai ketemu error sistem. Jadi tetap program itu tetap jalan. Gitu deh. Kalau error sistem itu berarti mengurangi nilai program. Nah, bagaimana caranya menghindari? Ya try except ya. Kalau kalian belajar PHP website itu akan sering menemui kondisi di mana database tidak connect. Kalau database tidak connect, apakah programnya akan berhenti? Tulisannya error gitu kan? Kan nggak boleh ya kan? Berarti proses koneksinya itu dimasukkan ke dalam proses try sama except ini atau try sama catch gitu dia. Itu cara mengakali kalau programmer ya. Nah, oke, kalau begitu kita akan coba modifikasi program yang ini dulu. Ya, program yang mentebak ini ya. Oke. Nah, oke, saya akan mencoba modifikasi ya. Yang pertama adalah tadi apa nih? Choice. Terus ini kita random aja. Random titik range integer ya. Range integer dari 1 sampai 10 ya. Menebak dari 1 sampai 10. Kemudian sekarang kondisi awalnya itu ya. Kondisi awalnya adalah ya. Kondisi awalnya itu adalah false. Ya. Saya mencoba kondisinya awalnya adalah false. Nah, oke, kita lihat dulu ya. Nanti kita coba pause. Nah, ini ada while. Kemudian dia adalah not guessed. Nah, kemudian kita kasih formatnya kita titik 2, kemudian kita tuliskan print input data. Oke, input data seperti ini ya. Please guess a number between ya 1 ya, 1 and 10. Oke. Nah, kemudian kita masukkan di sini try. Oke, try. Kemudian kita input data ya. Input datanya pakai tipe data ini, pakai variabel ini. Player choice. Kemudian kita input integer input kurung tutup, ini input data. Nah, kemudian kita kalau sudah betul kita turunkan. Ini kita turunkan ya, nilainya turun. Jika salah ya, jika salah berarti pakai excepts. Oke, seperti ini ya, titik 2. Kemudian kita print
dalam kurung sorry, your guess, tebakanmu harus must be an integer. Oke, must be integer. Oke, nah coba kita lihat ya, maksudnya apa sih gitu ya. Nah, kita klik run di sini. Nah, kalau kita input normal, kita input angka 5 gitu ya, kita input angka 5, dia nggak error. Nah, permasalahannya adalah input itu kadang bukan ada orang asal tulis gitu ya, kalau kita asal tulis, contoh kita asal tulis ini, saya tulis angka huruf P, P itu masuk dari 10 1 atau 10 atau enggak gitu kan, nggak masuk ya kan. Nah, ini namanya proses human error ya. Kadang orang yang iseng-iseng nulis, nah bisa masuk atau enggak sih gitu dia. Nah, kita tulis P, munculnya adalah sorry, your guess must be integer ya, kamu harus input angka gitu. Pernah nggak menginput data, kita tulis huruf ya kan, terus kemudian muncul pesan kamu harus input angka gitu dia. Nah, ini contohnya menggunakan apa? Try catch. Kok try catch? Pakai di Python try excepts. Ya, try excepts. Nah, oke, jadi kalau dia di sini prosesnya bukan angka, nanti terjadi error, maka dilempar ke sini. Tapi kalau dia betul, maka posisinya true, kemudian dia keluar dari proses while. Nah, oke, jadi kalau dia input ini ya, input huruf terus, dia ngulang terus. Oke, T ngulang terus ya. Oke, gitu kan? Dia W ngulang lagi. Gitu kan? Sorry ya. Ya, ini kalau ini baru dia betul, baru berhenti. Oke, gitu deh ya. Oke, baterainya udah habis.